Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Quratul Aini, saya dari kelas PPAB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat ilmu al-ma'ani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nazam dari Jauharul Ma'num. Yang pertama yaitu wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Maksud dari bait tersebut yaitu menjadikan ulama ahli ma'ani menganggap kepada kalam balaghah itu ialah sesuainya kalam itu dengan muqtadal maqamnya atau keadaan, situasi dan kondisi serta fasihat. Bait yang kedua yaitu wa hafidun ta'diyatal ma'ani an khata'in yu'rifu bil ma'ani. Artinya yaitu adapun ilmu untuk menjaga dari kesalahan makna atau pengertian itu disebut ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani ialah ilmu untuk menjaga dari kesalahan berbicara. Al-Fannul Awal ilmu ma'ani. Bait yang pertama yaitu ilmun bihi li muqtadal hali yura lafdun mutabiqan wa fihi dzukira. Artinya yaitu pengertian dari ilmu ma'ani yaitu ilmu yang dengan ilmu itu dapat diketahui sesuatu lafadz mutabaqah dengan mutabaqah halnya atau keadaan, situasi dan kondisinya, dan di dalam ilmu itu diterangkan mengenai, itu nanti dijelaskan pada bait selanjutnya. Isnadun musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin nuradu qasrun wa insya'un wa faslun au ijazu iqbanun musawatun ro'a. Nah, di sini dijelaskan apa saja yang diterangkan dalam ilmu ma'ani, yaitu yang pertama isnad, yang kedua musnad ilaih, yang ketiga musnad, yang keempat didatangkan lafadz yang ta'alluq dengan fi'il seperti fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya. Yang kelima qasar, yang keenam insya, yang ketujuh fasol dan wasol, yang kedelapan ijaz, itnab, dan musawat. Para ulama telah melihat akan semua itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilmu ma'ani. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu ma'ani. Secara bahasa, al-ma'ani adalah bentuk jamak dari kata makna, yang artinya adalah tujuan atau pengertian. Yang secara istilah yaitu ilmu ma'ani usulun wa qawaidu yu'rafu biha ahwalul kalam al-arabiyyi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, bentuk kalam akan berbeda karena perbedaan hal atau situasi yang melatar belakanginya. Nah, contoh al-ma'ani dalam Al-Quran yaitu dalam surat Ad-Jin ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna la nadri asyarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Shadaqallahul adzim. Artinya sudah tertera di sini ya. Jadi saya akan menjelaskan yang perlu kita garis bawahi adalah kata uridu. Kata uridu ini dan kata aroda ini. Bentuk kalam sebelum dan sesudah am ini ada perbedaan, yaitu yang pertama berupa fi'il.
Fi'il sebelum am berbentuk mabni majhul. Yang pertama ini berbentuk mabni majhul atau pasif, yaitu kata uridu. Sesudah am berbentuk mabni maklum, yaitu ini. Ini itu berbentuk mabni maklum, yaitu aroda. Faktor yang mendorong dalam perbedaan tersebut adalah karena menisbatkan atau mengaitkan kebaikan kepada Allah pada kalimat kedua. Pada kalimat kedua ini, dan melarang menisbatkan keburukan kepada Allah dalam kalimat pertama. Jadi jadi kita dilarang untuk menisbatkan suatu keburukan kepada Allah. Jadi menisbatkan itu bisa menghubungkan atau mengaitkan. Jadi Allah itu hanya bisa dikaitkan dengan kebaikan saja. Rosyada, tidak bisa dikaitkan dengan keburukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maudhu'u pada ilmu al-ma'ani. Maudhu' artinya topik. Topik dalam ilmu al-ma'ani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan situasi dan kondisi, menyatakan makna yang tersimpan yang menjadi tujuan pembicaraan mutakalim atau orang yang bicara dengan rangkaian kata yang mencakup makna yang akan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu faidah mempelajari ilmu al-ma'ani yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Dari segi kemukjizatan Al-Quran itu ada dari segi kekhususannya berupa keindahan susunan, kebaikan sifatnya, kefasihan susunannya, kelembutan ijaznya, dan hal-hal yang mencakup kemudahan susunan, melimpahnya kalimat-kalimat, kesegaran dan keselamatannya, lafaz-lafaznya, dan kebaikan lainnya yang membuat orang Arab terdiam untuk melawannya, dan akal-akal mereka bingung di hadapan fashohah dan balaghah Al-Quran. Yang kedua yaitu mempelajari rahasia balaghah dan fashohah dalam susunan bahasa Arab. Mengetahui rahasia balaghah dan fashohah ungkapan prosa dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti jejaknya, dicapai maksudnya, serta membedakan antara kalam yang baik dan kalam yang buruk. Lalu, dasar pemikiran atau sumber pengambilan ilmu ma'ani yaitu yang pertama dan paling utama yaitu berasal dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dan yang ketiga yaitu ucapan orang Arab. Lalu ada ruang lingkup ilmu ma'ani. Jadi ruang lingkup ilmu ma'ani ada 4. Yang pertama yaitu kalam. Kalam adalah kata-kata atau kalimat atau susunan beberapa kata-kata minimal 2 kata yang mengandung arti sempurna. Yang kedua yaitu qasar. Qasar yaitu singkat, padat, pendek atau kalimat yang lafalnya pendek akan tetapi memiliki kandungan makna yang banyak. Yang ketiga yaitu wasol dan fasol. Wasol yaitu menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat berikutnya dengan menggunakan huruf athof, wawu, atau hanya wawu. Fasol yaitu memisahkan atau tidak menyambungkan 2 kalimat. Yang keempat yaitu ijaz, idnab, dan musawwah. Ijaz adalah kata yang singkat namun padat maknanya. Idnab adalah kalimat yang panjang dan banyak lafalnya, namun kandungan maknanya sedikit. Lalu musawwah artinya kalimat yaitu artinya adalah kalimat yang antara lafal dan makna seimbang. Lalu saya akan
lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu kalam dalam perspektif ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Yang pertama yaitu kalam dalam perspektif ilmu nahwu. Al-kalam huwa lafdun murakkabun mufidun bil wad'il arabi. Kalam itu adalah lafadz yang telah tersusun dan dapat memberikan pengertian sempurna yang disengaja serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh tata bahasa Arab. Nah, jadi kalam dalam ilmu nahwu itu memiliki 4 rukun atau 4 syarat, yaitu yang pertama lafdun berupa lafadz, yang kedua yaitu murakkab yang berarti tersusun, yang ketiga yaitu mufid atau berfaedah atau memiliki arti, yang keempat yaitu bil wad'i arabi yaitu berbahasa Arab. Yang kedua yaitu kalam dalam perspektif ilmu balaghah, yaitu kalamu namun yadulu ala maknan aquluhu nisbatu syai'in ila syai'in isbatan au nafyan au insya'u ribtin baina syai'in wa syai'in akhar yakfil insya'ihil qawlu mislu amril takwin au amrin bi fi'li ma. Nah, pengertian kalam dalam perspektif balaghah ada 2 poin, yaitu yang pertama, susunan kata yang sempurna yang menunjukkan terhadap makna yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang menghasilkan kalam yang isbat atau nafyan. Yang kedua yaitu memulai sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan mengungkapkan ucapan yang mana ucapan tersebut mengandung makna perintah. Nah, akan lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui peta konsep, yaitu ini kalam dalam ilmu balaghah itu terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama nisbatu syai'in ila syai'in atau disebut juga sebagai kalam khobar yang berarti menunjukkan terhadap makna. Jadi susunan tersebut memperoleh suatu makna atau pengertian minimal. Untuk memperoleh kalam yang mufid, kalam yang sempurna itu diperoleh jika menisbatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Nah, hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain ini bisa menghasilkan 2 kalam, yaitu bisa menjadi isbatan atau positif atau bisa menjadi nafyan, yaitu negatif. Nah, poin yang kedua yaitu insya. Insya yaitu memulai sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan mengungkapkan ucapan, yang mana ucapan tersebut mengandung makna amr. Nah, ini pasti mengandung makna amr. Nah, amr di sini dibagi menjadi 2, yaitu amr li takwin dan amr bi fi'li ma. Nah, amr li takwin ini mengandung arti mengadakan atau membuat. Lalu kalau amrun bi fi'lin ma ini mengandung arti memerintahkan kita mengerjakan sesuatu. Jadi, kalam dalam arti insya ini memiliki arti amr atau perintah. Nah, perintah itu dibagi menjadi 2, yaitu amr li takwin dan amr bi fi'li ma. Yang kedua-duanya ini memiliki arti masing-masing sesuai dengan penggunaannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.